Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah GKTI Raja Daud. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada, tidak mengurangi rasa sukacita kita tetap mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak, semuanya itu telah ada dan diciptakan kemuliaan. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semuanya kehendak-Mu telah ada. Kau memuji, menyembah Tuhan. Kau bersyukur, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Selamanya kami sembah Kau. Terima kasih Yesus. Kau sendiri
kami, Kau kekasih hati kami, Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Kau pemilik hidup kami, Yesus baik. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit. Kami percaya kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi, menyucikan, memuduskan agar setiap bibir perkataannya yang keluar dari bibirnya Tuhan Yesus itu berasal daripada Tuhan dan memberkati kami, Tuhan. Di mana kami berada, Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama, kita memuji Tuhan. Kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Beliau nyanyikan pujian ini. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, yes, Allah bangkit bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita percaya bahwa kubur kosong membuktikan Tuhan kita hidup. Kita memuji Tuhan kembali, saudaraku, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan setiap dosa kita, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan yang hidup. Sekali lagi, anak Allah. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan yang sebabnya hidup pada hari esok, sebabnya hidup tak tetap, karena ku tahu yang benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tahu yang benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tiba saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabur yang pekat. Kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti kata yang
nilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah setiamu Tuhan, di balik dukaku harta yang tak nilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah setiamu Tuhan, di balik dukaan telah menanti harta yang tak nilai dan abadi, harta yang tak nilai dan abadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, umat-umat-Mu yang masih bisa merasakan nafas kehidupan, yang masih bisa memuji dan memuliakan Engkau di hari kudus-Mu, khususnya di awal bulan ini. Terima kasih untuk perlindungan penyertaan-Mu sampai detik ini, dan biarlah ibadah kami menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami ingin duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi. Roh Kudus berotoritas penuhlah dalam menyampaikan firman ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripada-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini. Pakailah mulut, lidah, bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mengajar setiap jemaat yang mendengar melalui program ini. Terima kasih Bapa, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Melalui perantara Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah berada di awal bulan Oktober. Syukur kepada Tuhan yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih membuat kita bisa beribadah, baik secara online ataupun offline. Doakan kita karena di bulan Oktober ini, GKTI Raja Daud akan kembali offline di gereja kita di gedung GKKI Harvest, Cililitan, Jakarta Timur. Itu akan tetap direkam dan ditayangkan di YouTube GKTI Raja Daud. Baik, di awal bulan seperti biasa kita akan melanjutkan eksposisi Injil Markus kita yang sudah menjadi agenda bertahun-tahun GKTI Raja Daud. Dan kita sudah berada di pasal yang baru, pasal 10. Mari buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara yang menonton. Dari Injil Markus pasal 10, dan ini topik yang sangat-sangat menarik. Ya. Topik yang hits, topik yang menarik sekali. Jadi betul-betul kalau mengikuti ibadah kita hari ini sangat akan diberkati dan beruntung karena mendapat pengajaran dari satu topik sesuai dengan judul perikop di pasal 10. Perceraian, ya. Bapak Pendeta bilang ini menarik sih. Ini kan seharusnya dihindari begitu ya. Ya tentu kita tidak ada yang mau pasangan Kristen itu bercerai, tentu jangan. Tetapi Alkitab mengajar sesuatu tentang perceraian, Bapak Ibu Saudara. Di Injil Markus pasal 10. Dan kenapa ini saya katakan menarik? Sedikit pemberitahuan bahwa ini menjadi bagian dari disertasi saya sekarang saat mengambil doktor teologi. Jadi memang dari awal pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara, saya merasa terpanggil untuk selalu mengajar tentang relationship goals. Makanya buku saya ada buku pacaran, pernikahan, dan juga perceraian. Saya sudah menulis buku tentang itu. Jadi ini sangat menarik dan sangat pribadi bagi saya. Makanya sangat bertekun dalam mendalami topik soal relationship
khususnya perceraian. Baik, kita akan lihat sampai ayat mana kita akan menyelesaikannya di minggu pertama bulan Oktober ini. Ini ada 12 ayat satu perikop. Kita akan mulai pelan-pelan untuk mendalaminya. Markus pasal 10, dan ini menjadi padanan dengan Injil Matius pasal 19. Di disertasi doktor teologi saya memakai yang Injil Matius pasal 19. Tetapi dalam eksposisi, kita akan tetap menjalankan Markus pasal 10. Mari perhatikan Alkitab kita, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, kita ikuti, dengarkan khotbah ini dan dalami firman ini. Markus pasal 10 ayat 1. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengurumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Bapak Ibu Saudara, dalam eksposisi, jangan pernah tinggalkan konteks atau cerita sebelumnya yang sudah kita bahas. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti dan selalu menonton eksposisi Injil Markus, dari pasal 9, khususnya ayat 33, Bapak Ibu Saudara bisa lihat Alkitabnya, itu momen di mana Yesus dan murid-murid secara private, mereka berada di Kapernaum. Yang kemungkinan besar kemarin kita bahas itu rumahnya Petrus, di mana Yesus mengajar tentang merendahkan diri, jangan mengejar jabatan duniawi, harus menjadi hamba dan pelayan. Dia mengajar private kepada 12 muridnya di daerah Kapernaum. No public ministry, hanya untuk murid-muridnya. Nah, itu latar belakang perjalanannya. Dan sekarang tadi di ayat 1 kita melihat apa? Yesus berangkat ke daerah Yudea dan seberang Sungai Yordan. Berarti mereka beralih dari Kapernaum, jalan di daerah Yudea dan Galilea, dan sekarang diyakini mereka tiba di daerah Perea. Ya, itu daerah di dekat Galilea juga, itu Perea namanya. Jadi perjalanan dari Kapernaum menuju Perea, dan ini adalah tempat yang dikuasai oleh anak dari Herodes Agung, Herodes Antipas, yang kalau Bapak Ibu Saudara pernah sudah mendengar, kita sudah pernah membahasnya dengan Yohanes Pembaptis di Injil Markus pasal 6. Nanti akan ada kaitannya. Ini daerah yang dikuasai penuh oleh Herodes Antipas, ya. Jadi dari Kapernaum menuju Perea, dan kita lihat ada kalimat menarik, di situ orang banyak datang mengurumuni dia. Markus selalu menggunakan kalimat ini, dan ini sudah menjadi lumrah. Di mana ada Yesus, selalu ada crowd, kerumunan, orang banyak. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Yesus kalau hadir di sebuah daerah, hadir di sebuah tempat, orang-orang datang tentu niatnya beda. Beda sekali. Niatnya selalu pengen mukjizat, pengen selalu pertunjukan spektakuler Yesus. Tetapi tidak. Markus menekankan kalimatnya, Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa. Nah, ini dia. Ia mengajar mereka pula. Mengajar, Bapak Ibu Saudara. Mengajar apa? Injil. Kerajaan Allah. Yang walaupun orang Yahudi sangat sulit memahami dia, tetapi yang selalu dilakukan Yesus, mengajar. Orang selalu expect dia melakukan pertunjukan spektakuler, menyembuhkan orang, mukjizat, tetapi Yesus enggak. Inti pelayanan Yesus itu bukan membuat mukjizat, tetapi mengajar. Jadi sesudah memberikan pengajaran penting kepada 12 murid dalam pasal 9, perikop-perikop sebelumnya di daerah Kapernaum, mereka terus melanjutkan perjalanan, dan Bapak Saudara, inilah perjalanan menuju Yerusalem. Ini detik-detik dia menuju sengsara penderitaan menuju Yerusalem, dan singgah di sebuah kota yang dikuasai oleh Herodes Antipas, yaitu Perea. Dan dia mengajar. Seperti biasa, ia mengajar. Coba kita lanjutkan ayat keduanya, Bapak Saudara. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, ini dia, menjadi topik kita minggu ini dan menjadi judul perikop di pasal 10. Orang Farisi yang sangat gemar mencari kesalahan Yesus, yang sangat gemar untuk menyudutkan Yesus, datang karena selalu mengikuti Yesus untuk mencari kesalahannya. Dan kali ini dia membawa satu topik yang baru. Dia bertanya kepadanya, apa? Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istri? Bapak Saudara perhatikan ayat 2, di situ ada kata mereka datang untuk mencobai, bukan bertanya dengan niat yang baik, bukan bertanya niat untuk belajar kepada Yesus,
tetapi mencobai. Tested him. Dites Yesus untuk cari-cari kesalahan. Kenapa Bapak Saudara? Nah, di ayat kedua ini kita perlu belajar historisnya, khususnya Perjanjian Lama yang mempengaruhi cara berpikir orang Yahudi atau orang Israel pada zaman itu. Kenapa kalimat orang Farisi ini menjadi penting? Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Karena pada zaman itu sangat mudah bagi seorang laki-laki atau seorang suami menceraikan istri. Sangat mudah. Padahal dari Perjanjian Lama, pesan nabi terakhir atau orang-orang yang ditunjuk Tuhan, khususnya Nehemia dan Maleaki yang sebagai penutup pesan di Perjanjian Lama, bahwa Allah membenci perceraian. Maleaki 2, kita tahu itu ayat yang sangat terkenal. Allah membenci perceraian karena konteksnya pada zaman itu orang Israel kawin campur dengan bangsa lain dan merusak benih anak Allah sebagai bangsa pilihan. Allah membenci perceraian. Orang Yahudi menceraikan istrinya dan mengambil perempuan dari bangsa lain penyembah berhala. Nah, itu konteks dari Maleaki dan Nehemia. Tetapi itu pesan terakhir di Perjanjian Lama yang seharusnya dipegang oleh orang Yahudi. Tetapi masuk ke dalam dunia Perjanjian Baru, 1 abad sebelum Yesus ada rabi ya yang memberikan pengajaran tentang perceraian. Ada 2 rabi yang sangat berpengaruh, yaitu Rabi Shammai dan Rabi Hillel. Rabi Shammai ini memberikan pengajaran boleh bercerai, tetapi untuk kasus tertentu. Misalnya perzinahan. Itu Rabi Shammai. Cukup ketat, tetapi dia memberikan pengecualian untuk kasus tertentu, yaitu perselingkuhan atau perzinahan. Tetapi Rabi Hillel ekstrim sekali. Boleh menceraikan istri dengan alasan apapun. Waduh. Salah satu yang tertulis di dalam sejarah atau traktat-traktat yang mereka yakini, kalau istri masakannya gosong, boleh diceraikan. Kalau lekukan tubuh istri kelihatan ketika dia di luar rumah dan dilihat oleh pria lain, boleh diceraikan. Kalau istrinya ngomong dengan laki-laki yang bukan suaminya, boleh diceraikan. Itu pengajaran dari Rabi Hillel yang 20 tahun sebelum dia memberikan pengajaran ini, dia sudah tidak ada. Ya, jadi di zaman Yesus, Rabi Hillel dan Rabi Shammai itu nggak ada, tapi pengajarannya sangat dipegang. Dan tentu pengajaran Rabi Hillel ini yang paling enak diterima oleh laki-laki Yahudi. Karena apa? Boleh menceraikan dengan alasan apapun. Nah, kalau di Markus tadi kalimatnya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Kalau di Matius ditambahkan, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Karena orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan umumnya laki-laki Yahudi memegang prinsip Rabi Hillel. Tenang dong mereka. Banyak keuntungan di mereka. Istri atau perempuan buat salah, dengan gampangnya mereka akan ceraikan. Pertanyaan inilah yang akan mencobai Yesus. Itu satu faktor. Yang kedua, Bapak Saudara, kita harus terhubung dengan ayat 1. Nah, itulah pentingnya mengetahui latar belakang historisnya, konteksnya. Tadi saya katakan, Yesus dan murid-murid mengajar di depan kerumunan orang banyak di daerah Perea yang dikuasai oleh Herodes Antipas. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingat, atau nanti bisa tonton lagi, di eksposisi Injil Markus 6, kisah Herodes Antipas yang membunuh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Bukan dia sih yang membunuh, tetapi istrinya disuruh menggal kan di pesta kan saat anaknya menari-nari. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis memarahi atau menegur Herodes Antipas. Karena Herodes Antipas mengambil istri dari saudaranya, Herodias. Yohanes dengan keras mengatakan, tidak baik kau mengambil istri dari saudaramu. Herodes Antipas menceraikan istrinya dan mengambil istri dari saudaranya. Dan akhirnya Herodias benci kepada Yohanes Pembaptis karena menegur Herodes Antipas. Dan akhirnya di suatu pesta dia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Dan kalau Yesus dengan begitu keras sama dengan Yohanes Pembaptis, tentu sangat berbahaya. Karena ini depan orang banyak dan orang Farisi. Mungkin mereka akan melaporkan Yesus. Sehingga nasib Yesus bisa sama dengan Yohanes Pembaptis. Itulah maksud dari ayat 1 dan ayat 2, kenapa mereka datang untuk mencoba Yesus. Mereka ingin menjebak Yesus salah ngomong. Karena kita tahu di Matius pasal 5, Yesus sudah menjelaskan juga tentang perceraian. Bapak Saudara,
pengecualian karena zina hanya ada di Injil Matius. Ya. Tidak boleh menceraikan istri kecuali karena zina, itu hanya ada di Injil Matius. Di Injil Markus itu tidak ada. Dan di khotbah di bukit pasal 5 itu sudah pernah dijelaskan Yesus, kalau kau menceraikan istrimu dan kawin lagi, kau menjadi berbuat zina, kau menjadi pezina. Jangan-jangan itu yang ditangkap oleh orang Farisi. Dan sekarang mencobai dia. Cobalah kau bilang. Kalau kau bilang akhirnya kau berbuat zina, kalau kau menceraikan istrimu, kau menjadi pezina berbuat zina, di depan kerumunan orang banyak, mungkin saja Yesus akan dilaporkan kepada Herodes Antipas dan bisa ditangkap dan bernasib seperti Yohanes Pembaptis. Jadi memang orang Farisi datang ini sudah penuh dengan tipu daya dan kelicikan untuk menjebak Yesus. Makanya pertanyaan mereka simpel, tetapi penuh dengan perangkap. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, itu latar belakang historis. Kenapa pertanyaan yang simpel ini sangat penting dan berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat respon Yesus di ayat 3. Seperti biasa, Yesus bukan rabi yang sembarangan, bukan pengajar yang sembarangan. Kita lihat apa jawaban Yesus di ayat ketiga. Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Oh, saya suka sekali nih, Bapak. Saya suka sekali. Tadi saya sudah menjelaskan konteks pertanyaan apakah boleh menceraikan istri. Yang kalau kita tambahkan dari Injil Matius dengan alasan apapun. Karena pada zaman itu mereka memegang dua prinsip, yaitu Rabbi Shammai, Rabbi Hillel. Dan hampir sebagian orang Yahudi laki-laki memegang Rabbi Hillel. Enak, bisa menceraikan istri dengan alasan apapun, dengan gampang. Itu tradisi. Betul ya? Dan juga pertanyaan ini dibangun karena mereka di daerah Perea yang dikuasai Herodes Antipas, yang dimana Herodes Antipas pun menceraikan istrinya dan mengambil istri dari saudaranya. Sehingga ingin menjebak Yesus kalau Yesus salah ngomong atau salah jawab. Tetapi respon Yesus sangat menarik dan sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Apa perintah Musa kepadamu? Tahu nggak maksudnya? Apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang kitab suci katakan? Seakan-akan Yesus ingin ngomong, kau nggak perlu kasih tahu aku tradisi yang kalian pegang, entah itu Rabbi Shammai, Rabbi Hillel. Kau nggak perlu menjebak aku dengan kisah Yohanes Pembaptis yang menegur Herodes Antipas sehingga dia dipenggal kepalanya. Kau pikir aku takut? Enggak. Back to the Bible. Apa perintah Musa katakan? Back to the scripture. Kembali ke Alkitab. Bapak Saudara, perikop kita hari ini berbicara soal perceraian. Perceraian adalah sesuatu yang tentu tidak diinginkan keluarga manapun. Kan nggak mungkin ada orang mau menikah, tetapi sudah meniatkan untuk cerai, kan nggak mungkin. Kita nikah 5 tahun aja ya, tahun ke-6 kita cerai, kan nggak mungkin ya. Itu jadi kayak kawin kontrak gitu ya, itu bukan pernikahan, kawin kontrak kan. Nggak ada yang mau. Tetapi ketika ada masalah atau konflik keluarga, Bapak Saudara, terkhusus yang menonton yang memiliki pasangan yang sudah menikah atau pasangan muda yang menonton khotbah ini, kalau ada konflik, coba kembali ke Alkitab. Itu dia. Coba kembali ke Alkitab. Nanti kita akan bahas soal lebih dalam pengecualian-pengecualian yang ada di Injil Matius, saya akan singgung. Tetapi coba kembali ke Alkitab. Dan ini yang Yesus ingin katakan. Jangan dengarkan kata orang, jangan ikuti tradisi atau hal-hal bagaimanapun yang ada di sekitarmu, tapi kembali ke Alkitab. Kita sering sekali menjalankan hidup ini tidak kembali kepada firman Tuhan. Itu yang berbahaya, Bapak. Itu yang berbahaya. Yesus mengajak orang Farisi yang katanya ahli kitab, yang paham semua perjanjian lama. Apa kata Musa kepadamu? Kau nggak perlu mencobai aku dengan tradisi-tradisi. Apa kata Musa kepadamu? Kita lihat apa jawaban orang Farisi di ayat keempat, Bapak Saudara. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Mereka tahu. Ya, orang Farisi ahli Taurat itu ahli kitab, ahli perjanjian lama, ahli hukum Musa kok. Mereka hafalin. Makanya jelas di ayat 4 jawab mereka. Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Jawaban di ayat 4 ini, Bapak Ibu Saudara bisa lihat, karena ini terambil dari Ulangan pasal 24. Tolong dicatat di note, nanti habis khotbah bisa dilihat, atau bisa dilihat sekarang juga. Ulangan pasal 24, sangat jelas. Judul perikopnya tentang
perceraian. Saya bacakan ayat pertamanya. Ulangan pasal 24 ayat pertama. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu ia menyuruh pergi dari rumahnya. Inilah pegangan mereka. Musa ternyata mengizinkan. Nabi besar, nabi yang mereka agung-agungkan, pembuat hukum dari Tuhan, mengizinkan kok. Dari Ulangan pasal 24. Wah, jadi kayak Yesus menantang mereka, ayo kembali ke firman Tuhan, ayo kita diskusi, kita tukar pikiran. Ternyata mereka bisa jawab. Di ayat 4 tadi, Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Tetapi yang perlu kita tahu, konteks dari Ulangan pasal 24. Apakah memang Musa mengizinkan? Kalimatnya menarik, di ayat 4 dikatakan mereka, Musa memberi izin. Saudara, kalau kita belajar konteks di pasal 24, Musa itu bukan gampangnya memberi izin. Oh ya, boleh kok cerai, boleh. Kita sebagai laki-laki Yahudi, zaman patriark, ya, laki-laki itu berkuasa, perempuan itu nggak ada harga, nggak ada nilai, boleh suka-suka kita menceraikan istri kita. Kalau sudah tidak suka, kalimatnya menarik di pasal 24 tadi kita Ulangan, didapati yang tidak senonoh. Dan itu masih menjadi perdebatan soal apa maksud yang tidak senonoh. Ada yang bilang itu soal perzinahan, ya. Ada yang soal itu percabulan, segala macam. Para penafsir, ahli perjanjian lama dan perjanjian baru masih memberikan beragam pendapat soal yang tidak senonoh. Ya. Tapi apakah Musa memberikan itu karena memang dia merasa laki-laki superior, dengan gampangnya menindas perempuan dan menceraikan dengan alasan apapun? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Konteks Musa memberi surat cerai justru memihak kepada korban, yaitu perempuan. Justru karena perempuan pada zaman kuno ditindas, disemena-menakan, tidak dianggap, Musa memberi surat cerai. Kalaupun akhirnya diusir oleh suaminya, dengan surat cerai ini, perempuan itu dapat bertahan hidup bahkan menikah lagi. Kalau tidak ada surat cerai itu di zaman dulu khususnya perjanjian lama, maka perempuan itu atau istri itu akan terasing, dikucilkan, dan tidak bisa menikah lagi, sehingga hidupnya akan melarat, tidak dianggap sebagai manusia. Itulah pentingnya surat cerai yang diberikan Musa. Makanya Yesus sangat jelas dan menegur mereka di ayat kelima. Perhatikan Bapak Saudara ayat kelima. Lalu kata Yesus kepada mereka, oke. Kau tahu jawabannya? Ulangan pasal 24. Tapi lihat. Justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Garis bawahi kalimat ketegaran hati. Bapak Saudara, secara praktis dengan kalimat ketegaran hati, coba kita kondisikan dengan keluarga Kristen di zaman sekarang. Saya membuat penelitian soal ini. Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai disertasi saya, doktor teologi saya soal perceraian. Bayangkan, keluarga Kristen menurut survei sudah banyak yang bercerai. Sudah banyak yang bercerai. Bahkan ada gereja yang dengan gampangnya melegalkan itu semua. Ya tentunya dengan kalimat di Matius pasal 19, kecuali karena zina. Itu akan kita bahas minggu depan, Bapak Ibu Saudara. Sudah banyak bercerai. Tetapi kenapa bercerai alasannya? Sebenarnya apa yang dikatakan Yesus itu menjadi penyebab perceraian keluarga Kristen. Apa itu? Karena ketegaran hati. Yesus mau bilang sama orang Farisi, nenek moyangmu itu, di zaman Musa itu, memang mau semena-mena menindas perempuan. Memaksa Musa untuk membuat surat cerai. Memaksa Musa supaya mereka bisa dengan bebas mengambil perempuan lain, entah itu 1, 2, 3, 4. Ketegaran hati. Sebuah perkawinan yang diisi oleh ketegaran hati, itu membuat perkawinan yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Perkawinan yang merupakan covenant dari Allah, inisiatif Allah, akan hancur kalau pasangan ini penuh dengan ketegaran hati. Contoh kecilnya, merasa paling benar,
Suami merasa paling benar, suami memerintah, suami merasa paling berkuasa, superior, patriark, ketegaran. Ada istri juga yang tidak mendukung suaminya, yang sibuk sendiri, merasa kalau kau bisa, aku pun bisa. Ketegaran hati. Perkawinan yang penuh dengan ketegaran hati akan berujung kehancuran, dan itu membuat banyak anak Tuhan sekarang dengan gampangnya bercerai. Kalau engkau merasa bercerai itu dengan gampangnya, karena sudah bosan, atau karena ada satu masalah dan konflik, Yesus mau bilang, melalui ayat yang kita baca hari ini, hatimu tegar. Ayo, makanya saya puji Tuhan terpanggil untuk pelayanan soal relationship ini. Soal pacaran menuju pernikahan. Jangan main-main. Makanya di gereja kita juga harus ada konseling 6 bulan untuk orang yang mau menikah. Jangan main-main. Kita mungkin dengan gampang bilang kami nggak mungkin cerai ya Pak Pendeta. Kenapa? Pesta kami udah mahal. Ya ini kita orang Batak nih kalau mau nikah, waduh, pesta adatnya itu yang besar ya kan. Tetapi inti makna pernikahannya nggak sesuai firman, ini kan bahaya. Berapa banyak pasangan muda yang mau menikah, mau menjadi suami, mau menjadi istri, selama hidupnya nggak pernah baca Alkitab. Ini kan bahaya. Ini kan sombong, tegar hati kita. Merasa menjalani perkawinan itu gampang gitu loh. Merasa menjalani perkawinan itu karena kewajiban, karena tuntutan orang tua, karena mentok sudah umur, sudah tua. Nggak begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat kuncinya di ayat 6 nanti. Kita sampai ayat 6 hari ini, setengahnya. Nggak seperti itu. Kenapa? Kembali ke Alkitab, seperti yang saya katakan. Dan kalau engkau membuat surat izin cerai yang diperintahkan Musa, nenek moyangmu itu karena tegar hatinya, Yesus bilang. Dan kamu juga di zaman sekarang mengikuti gaya nenek moyangmu itu. Bebal, tegar tengkuk, tegar hati. Bapak Saudara, keluarga muda, doa saya menyertai kita supaya jangan sampai sesama pasangan, baik suami atau istri, saling tegar hati. Jangan sombong, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling berjasa. Enggak. Perkawinan yang dimau Tuhan tidak seperti itu. Jadi, maunya Tuhan bagaimana? Ayat 6, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat 6. Sebab pada awal dunia, aduh keren sekali nih. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Keren sekali nih Bapak Ibu Saudara. Kalau di Injil Matius ditambahkan kalimatnya yang sedikit menyindir orang Farisi. Tahu nggak apa? Tidakkah kamu baca? Wah keren sekali. Yesus tuh nyindir tuh halus, tetapi menusuk. Di Injil Matius ditambahkan kalimat itu. Tidakkah kamu baca? Sehingga Yesus mau bilang apa? Hei, ahli kitab. Hei, orang Farisi yang pintar-pintar, yang katanya menguasai hukum Musa, yang katanya baca perjanjian lama sudah hafal luar kepala. Tidakkah kamu baca? Kamu melewatkan loh sesuatu yang penting. Apa yang kamu lewatkan? Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Yesus merujuk dari mana ini Bapak Saudara? Kitab Kejadian. Waduh. Kalau tadi kitab Ulangan, referensinya tentang perceraian, mundur lagi ke depan, dan ini menjadi kitab awal, ya pegangan semua orang Yahudi, orang Ibrani. Kejadian. Pasal 2, ayat 24. Kamu lupa? Itu awal. Itu dasar loh. Itu kitab awal. Kalau kita pasal 2 itu lembar keberapa tuh Bapak Saudara tuh? Masih ya lembar pertama di baliknya masih. Pasal 2 ayat 24 saya bacakan Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki kan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging itu terminologi di situ melekat seperti lem, glued to. Melekat itu Bapak Saudara, seperti lem, tak terpisahkan. Itu mau Yesus bilang. Sejak awal dunia loh. Kamu lupa kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Udah, itu yang Yesus mau katakan, kau lupa loh. Padahal itu sangat awal. Katanya kau ahli kitab, katanya kau hafal perjanjian lama. Kok yang kau pegang hanya Ulangan pasal 24. Kenapa kau lupa yang di awal Kejadian 2 ayat 24? Apa maksud ayat 6 ini Bapak Ibu Saudara? Garis bawahi kalimat Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Garis bawahi Allah menjadikan.
Sejak awal dunia, pada mulanya, Yesus mau katakan apa? Pernikahan itu inisiatif Allah. Itu yang nanti kita akan lihat sampai ayat ke bawah. Ada kalimat Yesus yang sangat terkenal, yang selalu dipakai di dalam undangan pernikahan kita. Apa itu? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Lembaga pernikahan adalah lembaga paling sakral. Kenapa? Karena Allah yang berinisiatif mengerjakannya. Nah, muda yang menonton yang mau menikah, baik juga yang sudah menikah, dengarkan ini. Engkau menikah itu bukan karena kehendakmu, bukan. Engkau menikah bukan karena kau punya uang untuk buat pesta besar. Bukan karena kau dapat calon istri yang cantik, engkau ganteng juga, terus keluarga bersatu gitu, happy. Bukan karena itu. Allah yang merancang. Pahamilah itu. Dan itu diberitahu di konseling pernikahan. Pranikah. Allah menjadikan. Jadi Yesus ingin menegur mereka. Kalau Allah yang menjadikannya, di awal dunia diciptakan, Taman Eden, Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kok kau bertanya, bisa nggak cerai? Emang kau siapa mau menceraikan lembaga sakral yang dibuat oleh Allah? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Cara Yesus menjawab sangat luar biasa. Dia tidak terpengaruh tradisi dan dia tidak takut ancaman di kota di mana di situ Herodes Antipas berkuasa yang pernah bercerai dan mengambil istri saudara. Yesus sangat luar biasa. Dia kembali kepada Alkitab. Bapak saudara, kita akan melanjutkan eksposisi ini sampai habis dari 12. Minggu depan, kalau memang kita sudah offline, Bapak saudara bisa menonton khotbahnya secara live di gereja kita di Cililitan, Jakarta Timur, ataupun kalau masih online nanti kita akan tetap tayangkan ayat 7 sampai 12. Dan nanti saya akan singgung soal pengecualian di Injil Matius. Apakah betul boleh cerai karena zina? Tetapi perhatikan ayat 6 yang menjadi perenungan kita di minggu ini. Kuatkan lagi keluargamu, pasanganmu. Jangan ada niat bercerai. Karena itu rancangan Allah. Kalau engkau ada niat bercerai, ataupun engkau sudah cerai sekarang Bapak Saudara, pahamilah. Kau merusak rancangan Allah. Seakan-akan kau lebih hebat daripada Allah. Doa saya menyertai untuk semua keluarga. Perkawinan menjadi hal yang indah di dalam Kristen. Menjadi lembaga tertinggi di mata Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan minggu depan eksposisi ini. Tetap ikuti terus dan dukung pelayanan kita GKTI Raja Daud. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Yang begitu luar biasa memberikan kami pengajaran, khususnya topik keluarga, perkawinan, dan perceraian. Biarlah firman ini dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Supaya bukan hanya kami sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku kebenaran firman. Hamba-Mu berdoa, buat semua keluarga, buat semua pasangan-pasangan yang akan menikah ataupun sudah menikah, agar mereka tidak menegarkan hati, agar mereka tidak sombong, agar suami istri bisa bersinergi dan mengutamakan Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Melalui perantara Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin kita semuanya diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia
melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menuju Engkau, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tetap setia, tetap setia melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Dukung terus pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan atau perpuluhan lewat rekening yayasan dan rekening gereja kita. Dukung terus pelayanan media kita, YouTube Hanya Alkitab, dan juga buletin buku. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini, di awal bulan ini. Kami masih bisa memuji dan memuliakan Engkau, datang ke hadirat-Mu, beribadah untuk menyembah Engkau, dan mendengar belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan firman yang ditabur dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan yang membantu pelayanan GKTI Raja Daud, yang memberikan persembahan dan perpuluhan. Kiranya Bapa yang memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka. Adapun jika mereka menghadapi masalah dan beban berat, pergumulan, kiranya Bapa yang memberikan kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar dalam setiap masalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat pelayanan gereja-Mu yang Kau percayakan kepada kami, GKTI Raja Daud. Segala visi, misi, dan programnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami hanya hamba-Mu yang tetap taat dan setia di dalam perintisan gereja ini. Kiranya Bapa yang kirimkan jiwa-jiwa yang mau mendukung pelayanan gereja ini, yang mau setia untuk sangkal diri dan pikul salib, dan terutama untuk belajar kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap rekan, teman, keluarga, atau siapapun yang dalam keadaan sakit. Kiranya tangan Bapa yang menyembuhkan, tangan Bapa yang menjamah mereka, agar bisa pulih kembali, beraktivitas, bekerja, dan bisa beribadah bersama rekan-rekan seiman. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa khususnya buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah tahun politik ini, kiranya tangan Bapa yang menjaga setiap anak-anak-Mu, memberkati pemerintahan pusat sampai daerahnya, agar bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur dan bersinergi untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan kepada kami, anak-anak-Mu, umat-Mu di tengah-tengah bangsa ini, biarkanlah kami menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia untuk membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, sehingga banyak lutut berkelut, lidah mengaku hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat kita menikmati minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kiranya minggu hari ini kita semuanya dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan shalom.